Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nikmat Allah yang tiada tertara, yang selalu membersamai kita. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ilmu dan lain-lain ya. Semuanya kita selalu diberi nikmat yang banyak yang sama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam sharing session tentang ilmu Allah. Hari ini saya akan berbagi dengan materi tentang cara menangkal ujian berupa masalah yang datang ya. Misalkan dianggap remeh, dihina, direndahkan, gitu kan, disakiti, bahkan sampai dijolimi. Cara menangkalnya seperti apa sih? Nah, kita seperti itu ya. Nah, ini tips dari saya setelah saya menggali Al-Quran, As-Sunnah semuanya. Ternyata cara menangkal masalah pun Allah sudah membuat guidance-nya ya, membuat cara-caranya ya pas waktu itu seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Nanti kita lihat ya. Kita lihat ya. Oke. Cara menangkal ujian berupa masalah yang datang. Oke, yang pertama adalah caranya adalah yang pertama menurut Allah. Kita lihat ya. Bentar ya. Oke, nah itu. Jadi menurut Allah, bentar ya. Oke, setting dulu nih. Malum junior dalam hal editing dan rekaman video ya. Oke, yang pertama adalah caranya kata Allah, dan bersabarlah. Jadi pas waktu ada ujian berupa masalah yang datang dari orang lain yang merendahkan kita, yang menghina kita, ataupun menzolimi kita, adalah bersabar kata Allah ya. Jadi nggak boleh dibalas kalau gitu kan. Kalau udah bersabar kan udah nggak boleh dibalas seperti itu ya. Terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Ini cara satu nih. Cara satu selemah-lemahnya iman ini, selemah-lemahnya iman ya kan. Cara satu ini kan, jauhi aja orang tersebut, jauhi ya kan. Jauhi tersebut. Kalau misalnya dijauhi masih juga kepikiran, masih juga pusing, itu masih aja kita jadi galau, stres, ada cara kedua ya. Oke. Cara kedua apa? Cara kedua kata Allah, jadi dalam surat Al-Qaf ayat 39, maka bersabarlah. Jadi pertama tetap bersabar. Bersabar tuh yang pertama ya, yang harus kita lakukan ya. Bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum berbenam. Jadi kata Allah, solusinya yang kedua adalah, kalau yang pertama tidak sanggup untuk menahan cacian, hinaan dan apapun juga, termasuk dizolimi, jadi teman-teman ambil air wudhu, zikir ya. Kalau bisa ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, berzikir. Banyak zikir tuh, apa aja zikir terserah teman-teman ya. Tapi ternyata kata pas waktu zikir juga masih kepikiran terus orang tersebut, masih kepikiran juga ya kan. Pas waktu masih kepikiran, ada solusi kedua ya, solusi kedua. Nah, solusi kedua apa? Yaitu adalah kata Allah dalam surat Ali Imran 186, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak menyakitkan hati. Nah, itu udah dijelaskan sama Allah ya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya demikian itu adalah termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi pas waktu teman-teman masih berzikir, masih keingatan terus orang tersebut, adalah kata Allah bersabar dan bertakwa. Bertakwa itu dalam artian apa? Banyakin ibadah, banyakin amal, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini pun bisa juga ya kan.
masih tertanam di dalam hati, ini juga bisa jadi, ya kan? Bisa jadi masih tertanam seperti itu ya. Sebenarnya Allah tuh mengguidance seperti ini tuh buat apa? Supaya tidak nempel sakit hatinya di sini, supaya kita tuh tidak ada rasa sakit hati, supaya tidak tersinggung diri ini tuh seperti itu. Karena dilarang sama Allah, tersinggung aja seorang muslim nggak boleh, apalagi marah seperti itu ya. Tidak boleh ya, kalau hanya dirinya dihina, direndahkan, dizolimi itu tidak boleh, tidak boleh marah seorang kaum muslimin itu ya. Ini perintah Allahnya seperti itu ya. Oke, kalau ini tetap masih nggak bisa, ada cara keempat ya. Cara keempat adalah bersyukur. Nah, lah kok bersyukur sih? Masa dapat masalah dizolimi bersyukur? Nah, kita lihat ininya apa namanya, teman-teman, polanya ya, kronologisnya ya. Seperti apa sih? Kenapa harus bersyukur seperti itu? Nah, kita lihat kronologisnya ya. Kronologis itu apa ya? Logikanya ya. Ya, saya buat logika yang sederhana tentang pas waktu kita dapat masalah, kita harus bersyukur, logikanya ya. Ya. Pertama ya, logikanya adalah pastilah kita semua ini punya cita-cita kan? Betul nggak? Punya cita-cita nggak? Nah, punya goal, dream, ya kan? Bahasa kerennya ya, bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Pasti semua kita ini pasti punya cita-cita ya, punya keinginan untuk sukses lah, ya kan? Untuk mencapainya ada proses nggak? Pastinya ada proses, ya kan? Untuk mencapainya pasti ada proses, ya kan? Nah, di balik proses kadang-kadang orang lupa. Ada apa coba? Ada ujian, ya kan? Nah, ini yang kadang-kadang orang lupa. Nah, kan? Nah, seperti itu ya. Ujian berupa apa coba? Berupa masalah, ya kan? Semakin besar keinginannya, semakin besar pula ujiannya. Setuju nggak teman-teman? Semakin besar keinginannya, semakin besar pula ujiannya. Setuju? Setuju. Oke. Nah, dari sini aja, pas waktu teman-teman menyikapi masalah harusnya sudah bisa ketebak. Ini harus ketebak. Ketebaknya apa? Ayo coba tebak, silakan tebak. Menyikapi masalah kalau seperti ini, harusnya teman-teman menyikapi masalah itu bersyukur. Di sini sudah bisa ketahuan. Kenapa? Karena cita-cita teman-teman lagi diproses sama Allah. Makanya pas waktu kita dapat masalah harusnya seperti dapat anugerah dari Allah sepertinya. Makanya dari itu di sini bisa lihat logikanya. Pas waktu teman-teman lagi dapat ujian berupa masalah, itu sebenarnya anugerah yang datang dari Allah. Karena apa? Karena cita-cita teman-teman sedang diproses seperti itu. Nah, kita akan detilkan lagi masalah itu datang dari mana. Masalah itu datangnya dari orang-orang terdekat. Jadi teman-teman, bila ada orang-orang terdekat bermasalah kepada teman-teman, syukurin, nikmatin, bahagia harusnya kan. Wah, ini anugerah gitu, seperti itu ya. Istri kita, anak kita bermasalah, saudara kita, kakak kita, adik kita bermasalah, orang tua kita, tetangga kita, klien kita, karyawan kita, atasan kita, semua siapapun juga orang-orang terdekat bermasalah, itu syukurin teman-teman, bahagia harusnya, senang itu kan, bahwa kita dapat anugerah, ya kan? Anugerah apa? Anugerah dari Allah bahwa cita-cita kita sedang diproses Allah. Nah, itu yang kita harus pahami seperti itu. Makanya dari itu, setiap ada masalah pasti ada hikmahnya. Makanya masalah itu pasti ada hikmah. Pas waktu masalah datang kepada kita pasti ada hikmah. Saya membuat beberapa hikmah ya. Ada 5 hikmah yang saya buat dalam masalah tersebut. Hikmah dari setiap masalah ya, seperti itu ya. Yang pertama adalah kita lagi dipintarkan sama Allah, ya kan? Tapi ada syaratnya kata Allah tuh. Kalau berpikir solusi, pas ada masalah solusi pertama nggak bisa, solusi dua nggak bisa, solusi 3 terus, solusi 3 nggak bisa, solusi 4 terus aja mencari solusi ya. Karena hakikatnya manusia itu hanya mencari solusi, terus berusaha, bukan mengharap hasil, ya kan? Biar hasilnya hanya Allah, ya kan? Betul nggak? Hasil itu hak siapa? Hak manusia apa hak Allah? Hak Allah hasil itu. Makanya disinilah syaratnya agar kita dipintarkan adalah
tidak berpikir hasil, karena hasil itu hak Allah. Oke? Nah, kenapa hak Allah, bukan hanya teman-teman ya? Karena gini, kalau kita berpikir hasil, hidup kita akan banyak galaunya. Saya jamin hidup kita akan banyak galaunya. Kebayang nggak galau? Karena apa? Karena mengambil hak Allah, ya kan? Bukan hanya teman-teman, sebenarnya para nabi pun pernah galau gara-gara berpikir hasil, ya kan? Nabi Nuh gara-gara ingin ke anaknya masuk Islam. Kata Allah, "Hai Nuh, kamu berusaha aja sekuat mungkin," gitu kan. Nabi Lut pernah gara-gara istrinya. Sampai Rasul Nabi Muhammad pun pernah ditegur gara-gara berpikir hasil, ya kan? Karena siapa? Karena pamannya ingin masuk Islam. Kata Allah, "Hai Muhammad, yang tahu hati kecil pamanmu adalah aku. Udah kamu usaha aja semaksimal mungkin," seperti itu. Sampai Rasul itu berusaha sampai mau meninggalnya pamannya seperti itu ya. Tapi karena di sampingnya Rasul, di sampingnya lagi Abu Lahab, akhirnya pamannya ikut ke nenek moyang Abu Lahab seperti itu ya. Nah ini yang perlu dipahami lah seperti itu, sehingga kita pas waktu kita berpikir hasil kita akan galau, ya kan? Makanya itu kita terus mencari solusi dan terus mencari solusi ya. Itu aja, karena manusia itu yang dikasih pahala itu adalah berusahanya, bukan solusinya, berusahanya yang dikasih pahala itu ya. Oke, yang kedua adalah kita dikasih peluang. Peluang apa? Peluang pahala. Semakin besar pahalanya, semakin besar masalahnya, semakin besar juga pahalanya. Setuju nggak teman-teman? Semakin besar masalahnya, semakin besar juga pahalanya. Kan kita hidup ini mencari pahala banyak, ya kan? Mencari pahala berlimpah untuk menuju surganya Allah. Nah harusnya kita bahagia dapat masalah banyak itu seperti itu ya. Harusnya bahagia karena pahala kita akan berlipat ganda seperti itu. Yang ketiga adalah kita akan naik level. Nah, naik level kenapa? Ya kan? Naik level hidup kita, ya kan? Tapi kata Allah ada syarat, kuat nggak menghadapi ujiannya. Nah seperti itu ya. Kuat nggak menghadapi ujiannya? Kalau nggak kuat ya udah wassalam, seperti itu ya. Itu yang kedua, yang ketiga ya. Yang keempat adalah cita-cita kita akan dikabulkan Allah. Tapi kata Allah, bisa nggak memantaskan diri kepada aku? Kalau bisa memantaskan diri akan kukabulkan semuanya. Nah ini yang harus kita renungkan ya. Kita tuh sebenarnya kerjaannya adalah memantaskan diri kepada Allah ya. Pas waktu kita memantaskan diri kepada Allah, insya Allah cita-citanya akan dikabulkan Allah ya. Yang kelima adalah kita akan lebih dewasa dalam berpikir maupun berbuat. Nah ini yang kita inginkan seperti itu. Maka dari itu pas waktu kita dapat masalah, bersyukur ya. Dengan ucapan apa? Alhamdulillah, aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena masalah adalah anugerah, ya kan? Aku bahagia mendapat masalah, karena masalah adalah bagian karena engkau ini adalah tanda dari cita-cita saya sedang diproses engkau ya Allah, gitu ya. Makanya bahagia harusnya dapat masalah itu kan. Teman-teman harusnya bahagia mendapat masalah seperti itu. Bahagia bahwa kita mendapat anugerah ya, seperti itu ya. Karena firman Allah dalam surat Al-Baqarah 214, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Kebayang gak tuh? Allah sampai bilang ditimpa malapetaka dan kesengsaraan. Kita belum sampai ke arah sana. Makanya pas waktu kita belum sampai ke arah sana nih, banyak bersyukur kepada Allah. Apapun yang diterima, kita belum sampai apa yang dikatakan Allah. Mungkin digoncangkan dengan macam-macam cobaan, oke lah, mungkin itu indah. Tapi kalau untuk malapetaka dan kesengsaraan kita nggak sampai kan. Kalaupun sampai, syukurin. Karena ini kan jalan menuju surganya Allah. Kata Allah kan gitu kan. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sebelum diuji? Berarti kan ujian itu untuk menuju surganya Allah. Jadi harusnya bahagia dapat ujian itu ya. Dapat malapetaka dalam musibah apapun itu bahagia harusnya.
bahagia dan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, berilah hikmah yang terbaik dari ujian ini. Saya tahu engkau masih memberikan ujian ini, pasti ada sesuatu yang terbaik di balik ini, gitu ya. Lo nikmatin, bersyukur pada Allah, jangan mengeluh seperti itu. Nah ini yang yang perlu dipahami oleh teman-teman semua, sehingga teman-teman paham bahwa pas ada ujian berupa masalah yang datang dari orang-orang terdekat, itu adalah anugerah karena cita-cita kita lagi diproses Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, ini yang keempat. Nah, dengan keempat aja insya Allah teman-teman akan tenang hidupnya, akan lebih lega, akan lebih mudah hidupnya, akan lebih ringan lah menghadapi kehidupan ya. Oke. Ada yang terakhir, yang kelima. Nah ini levelnya saya sendiri belum sampai ke arah sana ya kan, belum sampai ke arah sana. Level 5 ini adalah level Rasulullah. Rasulullah itu levelnya level 5. Jadi pas waktu dia ada ujian, ada hantaman dari orang lain, Rasulullah ini levelnya level 5. Apa level 5 itu? Yaitu adalah mendoakan. Nah, kok bisa mendoakan sih? Gimana sih bisa mendoakan? Kan dia lagi dizulim ya, kok mendoakan? Nah, ini kan harus ada logikanya. Nah, kan? Logikanya apa coba ayo, teman-teman? Ya kan? Apa logikanya Rasulullah bisa sampai mendoakan? Oke. Jadi gini ya. Misalkan Rasulullah itu dihina sama si Anu, ya kan? Sama orang buta, sama orang-orang kafir Quraisy. Rasul itu mendoakan. Kenapa? Ini logikanya ya. Pas waktu si Anu itu, orang buta itu lagi mencaci maki Rasulullah, dia lagi dibisikkan setan atau malaikat? Ayo tanya, jawab. Beliau lagi dibisikkan malaikat atau setan? Termasuk orang buta itu. Pastinya dia lagi dibisikkan setan. Nah ini yang harus kita pahami, karena orang tersebut sedang digoda setan, makanya Rasul sampai levelnya mendoakan. Nah kita belum sampailah ke arah sana ya, tapi belajar ya kan, kita belajar untuk sampai ke level Rasulullah. Kalau saran saya sampai level 4 aja udah tenang hidup itu, udah nggak terlalu berat. Tapi kalau dengan level Rasulullah, wah subhanallah ya kan, level Rasulullah itu subhanallah ya. Kita kalau bisa sampai level Rasulullah ya, level Rasulullah. Nah itu yang level-level cara menghadapi ujian ya. Nah, kesimpulannya, level menyikapi orang yang menyakiti atau berupa ujian atau masalah ada 5 level ya. Tetap bersabar yang di awalnya itu, karena Allah tuh bilangnya selalu bersabar ya kan, jauhi dengan cara yang baik ya kan, tadi udah. Yang kedua, level kedua bersabar dan bertasbihlah. Yang ketiga levelnya bersabar dan bertakwa. Yang keempat adalah bersabar dan bersyukur. Nah ini yang keren ya, seperti itu ya. Ada yang lebih keren lagi adalah bersabar dan mendoakan. Wah itu super keren itu ya. Kita insya Allah masuk ke level Rasul. Makanya sekarang Anda di level mana sekarang adanya? 1, 2, 3, wah itu akan berat hidupnya. Kalau 1, 2, 3 ada berat, atau tidak ada di level itu, ya kan? Wah itu akan lebih berat. Kalau tidak ada di level itu sama dengan Anda mengikuti kemauan setan, ya kan? Kalau Anda mengikuti kemauan setan, biasanya mudah tersinggung, mudah marah, ya kan? Kadang-kadang bisa jadi dendam, ya kan? Malah bisa muncul kebencian. Nah ini bahaya ini kan. Nah teman-teman di level mana nih? Atau di level setan? Serius nih nanya nih, level setan atau level mana nih? Atau 1, 2, 3, 4, 5 ada nggak? Ya, karena di level 1, 2, 3 aja jarang, apalagi di level 4 ya kan? Apalagi kalau 5, waduh berat banget, sulit itu. Saya aja sekarang lagi belajar di level 4. Kebetulan ini materi yang saya buat sendiri kan. Analoginya yang saya buat sendiri seperti itu. Ini lagi belajar level 4. Level 5 itu lumayan ekstra. Nah, saya teman-teman semua ya. Oke, inilah 5 level cara menyikapi ujian berupa masalah ya, berupa masalah yang kita terima di dalam diri kita, sehingga kita nanti pas waktu kita sudah paham materi ini,
teman-teman lebih enjoy dalam menghadapi kehidupan ya, dalam menghadapi apapun, ujian, tantangan, bencana apapun lah, pokoknya lebih enjoy ya. Mungkin itu aja sharing session ilmu Allah hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita praktekkan bisa bermanfaat buat teman-teman dan terutama buat diri saya sendiri ya kan. Saya juga lagi belajar, terus belajar dan belajar terus ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.